Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore bagi Bapak Ibu yang mendengarkan dan melihat presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Yesaya Given Setiawan, NIM 199191120. Ya, hari ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu aspek yang sudah saya pilih untuk saya observasi di wilayah yang sudah saya pilih juga. Untuk wilayah sendiri, saya pilih wilayah yang dekat dengan rumah saya, yaitu Jalan Raya Pekayon Jaya. Nah, pada layar saya sudah memperlihatkan peta wilayah dari Kota Bekasi. Selanjutnya diperkecil menjadi Kecamatan Bekasi Selatan dan diperkecil lagi yaitu jalan utama dari Kecamatan Bekasi Selatan, Jalan Raya Pekayon. Dan jalan ini terbentang sepanjang 3,3 km dan luas kurang lebih 425 hektar. Sesuai fungsinya, Jalan Raya Pekayon berguna dan dipakai sebagai wilayah pemukiman warga dengan kisaran jumlah penduduk sebanyak 30.000 jiwa. Wilayah ini memiliki sejarah yang saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu pada saat masa Hindia Belanda, dan selanjutnya tahun 1945, selanjutnya tahun 1949. Seperti yang terlihat pada 3 gambar dari slide tersebut, itu merupakan hasil dokumentasi pribadi yang menggambarkan bahwa di Jalanan Raya Pekayon ini banyak terjadi kegiatan ekonomi, baik itu jual beli barang maupun jual beli makanan seperti yang terlihat di gambar, sehingga kehidupan ekonomi tersebut terus berjalan dan tidak mati. Untuk permasalahan, masalah utama yang berhasil saya amati secara langsung itu yaitu dari jalan itu sendiri. Terdapat masalah yaitu ruang jalan yang belum sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga volume lalu lintas yang terlalu banyak dari kapasitas dari jalan tersebut. Apa itu ruang lalu lintas? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ruang lalu lintas diartikan sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang maupun barang yang prasarananya berupa jalan dan fasilitas pendukung. Nah, ruang lalu lintas ini juga dibagi menjadi 3 bagian, rumaja, rumija, ruasja. Rumaja terdiri dari jalanan itu sendiri, bahu jalan atau tepi jalan, dan saluran tepi jalan sebagai ambang pengamannya. Selanjutnya adalah rumija, ruang milik jalan. Rumija ini berada di luar dari rumaja atau di sebelah kanan kirinya, yang digunakan untuk masa yang akan datang, untuk pelebaran jalan atau penambahan jalur lalu lintas. Yang terakhir adalah ruasja. Ruasja berada di kanan kiri dari luar rumija. Kondisi ideal dari ruang jalan lalu lintas. Yang sudah saya jelaskan tadi, rumaja, rumija, dan ruasja, itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33, Pasal 31 dan 32. Nah, tabel yang ada di layar merupakan tabel yang saya ambil dan saya kutip dari Peraturan Pemerintah secara resmi. Berdasarkan kategorinya, Jalan Raya Pekayon termasuk dengan kategori jalan raya. Nah, dari kategori jalan raya ini kita dapat melihat bahwa rumaja yang ideal adalah selebar 24 meter, lalu rumija yang ideal selebar 25 meter, dan ruasja selebar 10 meter. Untuk kondisi aktual dari kondisi jalan lalu lintas Jalan Raya Pekayon, dapat dilihat secara langsung dari diagram batang yang saya tampilkan di layar. Hal ini menunjukkan bahwa volume lalu lintas yang melewati jalan masih sangat tinggi dikarenakan jumlah penduduk yang sangat banyak. Dan ruas jalan pun tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada, yaitu sesuai peraturan rumaja, rumija, dan ruasja dari sebuah jalan raya. Dan dapat dilihat dari diagram lingkaran yang di samping, yaitu perbandingan selokan yang ideal dan tidak ideal di Jalan Raya Pekayon. Selokan sendiri merupakan bagian yang penting dalam rumaja. Sebuah jalan seharusnya memiliki kapasitas tampung yang melebihi dari volume lalu lintas. Namun kenyataannya sebaliknya. Volume lalu lintas masih sangat banyak jika dibandingkan dengan kapasitas Jalan Raya Pekayon. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, jika melihat kondisi ideal dari sebuah jalan raya Pekayon ini belum memenuhi aturan lebar jalan yang ideal dari rumaja, rumija, dan ruasja. Rumaja hanya 6 meter yang seharusnya mencapai 24 meter sesuai aturan. Dan tidak memiliki rumija, seperti yang kita lihat di gambar, pinggir jalan hanya berupa pohon dan ruko-ruko. Dan ruasja pun jalan ini juga tidak memilikinya, karena langsung didirikan bangunan di sebelah kanan kiri jalanan tersebut. Ya, tabel yang ada di layar adalah tabel perbandingan antara kondisi ideal dan kondisi existing yang terjadi di Jalan Raya Pekayon. Pengamatan berlanjut. Karena tidak ada rumija dan tidak ada bahu jalan sesuai dengan kondisi ideal dari sebuah jalan raya, mengakibatkan
banyak kendaraan yang parkir dengan sembarangan di pinggir jalan untuk kepentingannya masing-masing. Juga angkot yang masih belum menaati peraturan lalu lintas. Nah, jika dilihat dari peta yang sudah saya paparkan di layar, dapat dilihat ada dua jalur, yaitu jalur merah dan kuning. Jalur merah adalah jalan raya Pekayon, dan jalan yang berwarna kuning adalah kemungkinan jalan yang dapat digunakan sebagai jalan alternatif jalan raya Pekayon untuk mengurangi kemacetan dan hambatan lalu lintas di jalan tersebut. Saya pun juga melakukan observasi dan pengamatan terhadap jalan yang memungkinkan jadi jalan alternatif tersebut. Dapat dilihat dari dokumentasi pribadi saya sendiri, jalan tersebut memiliki rumaja dan rumija, serta ruasja yang sudah ideal menurut peraturan pemerintah, memiliki bahu jalan, dan memiliki saluran pembuangan sebagai pengganti saluran tepi yang sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Jalanan ini tentu saya harapkan dapat menjadi jalan alternatif bagi jalan raya Pekayon. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.